ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1,5 tahun. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waras, dan nikmat terus berjuang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Ketika kita membicarakan mereka dalam rangka untuk untuk meluruskan, untuk membuka akal sehat, untuk ngajak dakwah, mereka tidak terima dengan menuduh kita ghibah, dengan menuduh kita dengan mencibir, selalu ngintip-ngintip. Tetapi kenyataan yang ada, mereka sendiri di dalam juga ternyata dengan kencarnya, dengan semangatnya, dengan begitu luar biasanya mengolok-olok, mengelek-elek, bahkan menfitnah, bahkan membuat fitnahan-fitnahan yang cukup luar biasa. Naudzubillah min syarri dzalik, baik diberikan kepada para mantan secara personal maupun secara umum. Nah, ini terbukti ada sebuah chat yang dari mana ini, Mas Yosan, ini di Instagram kayaknya ya, di Instagram atau di Facebook kayaknya. Dia menulis karangan cerita, Allahu a'lam bishawab ini dari mana, namun dia meyakinkan. Tapi ketika ditantang oleh Mas Dawud
itu siapa itu Mas Daud itu, Sulaiman, Bapak Abu Sulaiman Daud itu, dia tidak berani, ditantang untuk bersumpah, ditantang untuk apa bahasanya, untuk berani enggak dia bersumpah atas tuduhan itu. Mari kita baca saudaraku semua. Ada sebuah tulisan dari Mas Yosan AB97. Kita baca dari mana ya ini? Ya intinya pokoknya jelek lah. Di tempat saya JRK itu, lihat, di tempat saya JRK itu udah dianggap jaringan teroris oleh NU maupun Muhammadiyah. Terlebih lagi kemarin Khalil memaksa member JRK itu orang-orang mantan dijuluki mereka, keluarkan dana 64 juta untuk merebut Masjid Wakaf Jokam. Tapi di Pengadilan Negeri Jakarta JRK kalah. Malah Khalil dituduh pemerasan sama member JRK-nya sendiri. Dan ya member JRK tadi kembali masuk Jokam. Ya, gak terima, kemudian kembali masuk Jokam. Ada lagi, ini disaksikan sama mantan JRK Blitar yang bernama Bapak Sujiano, Pak Sujiyona. Waktu Khalil meras JRK masalah masjid tadi, dia ditanya sama Bapak Sujiona, apa visi misinya. Dia berani bersumpah kalau Khalil bilang salah satu misinya mendirikan imam baru. Sopo sarmelu Pak Khalil. Karena imam yang ada sudah usang, kata dia. Dan tahu nggak, Bapak Sujiona dipalak sama Khalil 23 juta untuk melancarkan sidang masjid di Pengadilan Negeri Jakarta. Orangnya masih ada kok, si Bapak Sujiona. Terserah ya, Anda mau bilang bohong, toh pelakunya masih hidup. Oh iya, kenapa Pak Khalil enggak digugat sama mantan JRK pendana yang saya bilang tadi? Karena dia mau fokus membangun citranya ke Jokam. Dia beneran pindah sambung ke Tulungagung. Masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Cerita yang sangat bulat dan tidak masuk akal. Seharusnya pertama, Pak Khalil menipu dengan nilai angka 64 juta. Kemudian yang kedua, menipu lagi dengan angka 23 juta. Berarti berapa? 87 juta. Pak Khalil memeras mantan-mantannya, atau bukan mantan-mantannya, artinya para mantan-mantan itu diperas sebanyak 87 juta. Pertama itu. Yang kedua, Pak Khalil dalam cerita ini diceritakan, katanya Syekh Khalil itu, bahwa beliau akan membentuk keamiran sendiri, amir baru. Karena amir dalam Islam Jamaah itu sudah usang, sudah lapuk, sudah tua, makanya harus diganti, membuat amir tandingan. Dan yang ketiga adalah mantan-mantan yang tadi, yang diperas tadi, yang mantan Islam Jamaah LDI tadi, akhirnya kembali lagi masuk jamaah lagi. Ada yang ada di Jember, mana tadi? Jember ya. Ada yang juga ada di Tulungagung. Kok Jember sih? Jakarta ya. Oh ya, Jakarta, sorry, Jakarta ya. Ada yang di Tulungagung. Dan yang keempat, saudaraku, mantan-mantan itu dituduh dan tidak diakui oleh warga NU dan Muhammadiyah. Bahkan mereka dituduh sebagai jaringan teroris. Masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala, mendengar dongengan-dongengan seperti ini, tidak ada kata lain kecuali kita harus tertawa, senyum, dan senyum kecut untuk kok dangkal banget ya. Akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya itu kok sangat-sangat dangkal. Artinya di zaman ini semua bisa dibuktikan, semua bisa dipastikan, semua bisa ditabayunkan. Nah, dengan seperti itu kok dangkal banget ya. Si Mas Yonan itu, Mas siapa? Mas Yosan apa? Kok dangkal banget pemikirannya? Kok percaya? Artinya kalau percaya kepada
yang cerita mungkin percaya dong, mungkin harus menelusuri ini sumbernya Pak Sugiono tadi. Benar enggak? Dan lebih asiknya lagi sebenarnya dipertemukan dengan para mantan. Toh di Jakarta juga ada mantan, di Tulungagung juga ada mantan juga. Misalnya ini, dan katanya Mas Daud, kalau saya baca di Facebooknya, ditantang itu dia. Berani nggak ketemu, berani nggak ketemu atau dipertemukan atau mungkin apa bahasanya, yes, intinya cak ketemu lah untuk tabayun. Apa kata dia? Tidak mau, dia mau fokus. Terus berani juga sumpah nggak? Sumpah atas nama Allah, katanya dia mengatakan, Yosan ini tadi mengatakan nama Allah itu bukan untuk main-main. Berarti mainan. Berarti kalau jawabnya itu bukan untuk main-main, berarti dia mainan. Jadi tuduhan itu mainan, bener-bener tidak terbukti. Ya, saya heran kepada pemikiran warga Islam Jamaah Jokam 354 LDI ini. Tidak bisa membantah hujah-hujahnya para mantan, tapi yang dibantah, tapi yang diserang personal, kemudian mengada-ada. Dan itu sekarang itu apa sih? Tewas isin sendiri, tewas malu sendiri. Ya, saya sendiri dituduh melarikan uang 2 miliar. Ternyata ngaku nih, kesini nih. Ternyata yang bawa manajernya sendiri. Mau saya itu nggak ngerti apa-apa masalah uang. Waktu di BMT saya hanya penasehat, saya hanya apa bahasanya, tim syariahnya, tim bagian akad itu, nggak tahu apa-apa, tapi dituduh semua seluruh daerah. Mau melakukan pembenaran, nah gimana orang di sini mayoritas jamaah. Tahu-tahu kemarin itu 2 bulan 3 bulan yang lalu kesini itu, siapa pembinanya kesini itu masih ini. Lalu sambil mengucapkan ya minta maaf, ternyata yang membawa itu setelah ditelusuri dia kesini itu untuk mencocokkan, karena saya sudah menemukan kejanggalan saat itu, tapi keburu saya belum keluar sudah mau saya bongkar, keburu saya dikeluarkan itu. Ada angka 800 juta itu. Sudah saya teliti, ternyata ketemu. Akhirnya ketemu sampai di angka 2, berapa. Dilalah loh. Dilalah ya. Kok ya sesuai dengan tuduhan mereka ke saya waktu itu. Padahal saya waktu itu memperbaiki kejanggalan sekitar di angka 800 juta. Kok tahu ternyata setelah 3-4 tahun ini benar-benar sampai dilengkapi oleh Allah. Bener apa yang dituduhkan ke saya 2 miliar dibawa. Ya, artinya ada. Dilarikan, bukan dilarikan, uangnya habis, orangnya masih ada. Terus saya tanya, gimana Pak terusan? Ya gimana lagi, sudah 2 miliar ya sudah. Dia sendiri juga nggak aktif bekerja, akhirnya dia diturunkan pangkatnya. Saya kata, kok nggak dipecat? Oh, kalau dipecat malah lari, malah nggak tanggung jawab mana. Kenapa sih Anda itu selalu seperti itu? Wahai saudaraku semua yang ada dalam Islam Jamaah LDI Jokam 354 ya. Kok nyerang Pak Khalil dengan cara melarikan uang 8, bukan melarikan, jadi menipu bahasanya. Menipu dengan misi visinya ingin membentuk keamiran. Keamiran yang model apa lagi sih? Jadi mindset pemikiran Islam Jamaah itu karena dia itu dikungkung oleh keamiran. Maka ketika dia keluar itu pemikirannya juga sama. Aku ngambilku sopo. Itu aja norak, tahu nggak? Norak. Kita sudah jauh dari masalah-masalah itu. Dikira itu kita bingung, masih mencari sosok amirnya siapa, Pak Khalil antara siapa dan siapa. Sampai di sini itu diisukan bahwa saya itu adalah wakil 4-nya Pak Khalil. Syekh Khalil itu wakil 4. Penerobos pusatnya katanya. Karena mindset otaknya ya itu aja. Pikirannya ya cuman itu aja, keamiran. Padahal itu semua amir dagelan. Kalau nggak ambil dagelan terus apa? Mau ada apa? Buat KTP nunut pemerintah. Apalagi buat ini nunut ini dan itu. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu apa kemudian coba? Buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya. Apa yang mereka harapkan? Sudah kita luruskan baik-baik, dia nggak terima. Ya. Sudah kita luruskan baik, malah menuduh kesana kemari, katanya Pak Khalil melarikan uang, pemenipu itu.
Apa nggak ada kata lain? Silahkan bantah secara ilmiah, secara logika. Saya lihat di Facebook ada yang membantah secara ilmiah, itu pun akunnya akun bodong. Rika, siapa itu? Mbak Rika Polita. Ya seakan-akan ilmiah, tapi ilmiahnya nggak masuk. Logikanya logika kata dalam tempurung. Bulat, baik kuwi Amir sahnya hidup itu aja logikanya, nggak pakai kaul ulama. Ya karena memang mereka sudah mati kutu, sudah maju kena mundur kena. Kalau menyopot kaul ulama nggak boleh. Kenalnya ya cuma nabi itu aja, nabi. Kalau ulama rasa rasa madhab-madhaban. Ya, bagaimana ini ya? Ayolah kita bantah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan hanya kemudian menuduh dengan angka sekian miliar, sekian juta, seperti itu aja bosen kita itu ya. Menuduh apa itu teroris, mantan tidak diterima oleh NU dan Muhammadiyah. Siapa bilang ke sini? Ya. Ke sini. Atau lihat sekitar Anda, siapa yang tidak diterima? Dan kita niatnya bukan diakui kok. Kita itu sholat, kita itu ibadah, kita itu ngaji, nggak minta pengakuan saya harus warga jadi situ. Memang ada sebagian sahabat-sahabat yang kemudian masuk dari kepengurusan Muhammadiyah juga ada, masuk di kepengurusan ke NU juga ada, kita akui. Tapi kita kan akhirnya sadar, ini hanyalah kita komunitas untuk jalur dakwah gitu aja lah bahasa kita, kesamaan fikrah, tanpa mengkafirkan, tanpa menganggap orang lain kafir. Jadi nggak usah lah membuat fitnah ini nggak laku. Ini fitnah awal-awal dulu ya, tahun 2018 2019 masih laku, tapi kalau sekarang nggak laku. Itu aja dulu. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات